Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan hari ini mata kuliah gizi olahraga, saya akan menjelaskan mengenai konsep olahraga, atlet, dan periodisasi. Next. Oke, sebentar. Apa itu olahraga? Kalau kemarin kalian mengerti perbedaan antara aktivitas fisik, ya, latihan fisik. Nah, ini ada olahraga, beda lagi dengan aktivitas fisik dan latihan, ya. Jadi kalau kemarin aktivitas fisik itu kan pergerakan otot, ya, pergerakan tubuh karena pergerakan otot-otot tubuh yang menghasilkan pengeluaran energi, itu aktivitas fisik. Kalau latihan fisik, sama, pergerakan tubuh karena adanya pergerakan otot yang menghasilkan pengeluaran energi, ya, dan terukur, terencana gerakannya. Itu latihan fisik. Nah, kalau olahraga, kata kuncinya ada di prestasi. Jadi, latihan fisik yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh prestasi. Yaitu ketiga perbedaan antara aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga. Jadi jangan salah ya. Jadi makanya kalau olahraga ini merujuknya untuk atlet ya, karena ada kata kunci prestasi. Selama olahraga, kita kan memerlukan energi. Bagaimana sih tubuh kita mensuplai energi selama kita melakukan olahraga yang tentu saja beda dengan ketika kita sedang duduk atau sedang rebahan, ya. Kebutuhan energinya akan lebih tinggi saat olahraga. Nah, metabolisme energi selama olahraga ini diperoleh dari beberapa proses, ya. Ada yang diperoleh dari produksi fosfat ATP, ya, melalui pembakaran zat gizi makro. Nanti mekanismenya ada aerob dan ada anaerob. Ya, selama olahraga ATP ini akan dipecah menjadi ADP ya. Tentu saja ini tidak asing buat kalian karena kalian sudah pernah mendapatkan mata kuliah biokimia, di mana di mata kuliah tersebut ada pembahasan mengenai metabolisme energi, bioenergetik, proses pembentukan energi. Ya. Jadi di dalam tubuh ketika olahraga, jumlah ATP ini dipakai terus-menerus untuk mensuplai energi, makanya akhirnya jumlah ATP-nya menurun karena dipecah menjadi ADP. Ya, ATP dipecah menjadi ADP dan fosfat. Yang tadinya 3 fosfatnya dipecah menjadi ADP, 2 fosfat dan 1 fosfat organik ini untuk energinya, ya. Jadi ATP harus terus diproduksi dengan menambahkan gugus fosfat ke ADP melalui proses fosforilasi. Jadi di dalam tubuh kita ada ADP. Untuk bisa memproduksi ATP ini harus ada proses fosforilasi. Ingat ya, proses fosforilasi itu berarti adanya penambahan fosfat pada suatu senyawa. Produksi ATP ini harus dilakukan secepat kebutuhan otot terhadap energi. Jadi harus cepat produksi ATP-nya, karena ketika olahraga butuh energi yang kontinu dan dalam waktu cepat. Beda dengan ketika kita duduk santai. Ya. Ini ada 3 sistem metabolisme energi pada olahraga. Ya, ada PCR, kreatin fosfat. Ada glikolisis anaerob dan ada glikolisis aerob. Apa itu sistem kreatin fosfat? Jadi kreatin fosfat plus ADP dengan dibantu dengan
enzim kreatin kinase itu akan menghasilkan ATP dan kreatin. Nah, ATP-nya ini yang akan menjadi sumber energi ya. Jadi substratnya adalah PCR. PCR bukan PCR yang untuk swab PCR mengidentifikasi adanya COVID-19 atau bukan ya, tapi ini PCR ini fosfat kreatin atau kreatin fosfat. Ya, jadi kreatin fosfat ini akan memberikan gugus fosfatnya ke ADP yang nantinya akan diubah menjadi ATP. Ya, tadi kan di dalam tubuh ada ADP. ADP ini memerlukan proses fosforilasi untuk menjadi ATP. Perlu tambahan fosfat. Tambahan fosfatnya ini berasal dari kreatin fosfat. Ya. Oke, jadi dengan adanya fosfat dari kreatin fosfat disumbangkan ke ADP dengan bantuan enzim kreatin kinase, maka akan diperoleh ATP ya. Untuk sistem kreatin fosfat ini tanpa membutuhkan oksigen ya, kerjanya tanpa membutuhkan oksigen atau disebut kondisi anaerob. Energi ini siap dipakai dalam waktu 6-8 detik. Jadi bisa cepat prosesnya dalam penyediaan energi. Ya, 6-8 detik pada permulaan olahraga. Ketika mulai lari, mulai renang, itu kan butuh energi dalam waktu cepat, ya. Saat itu juga energi yang dipakai adalah sistem kreatin fosfat. Ketika membutuhkan energi besar dalam waktu cepat, kuncinya itu ya, karena ini kan reaksinya kan seperti ini. Reaksinya hanya satu tahap saja, langsung bisa dibentuk ATP. Ya, makanya cepat. Bisa menyediakan energi dalam waktu cepat. Ya. Misalnya untuk olahraga dengan waktu cepat dan intensitas tinggi seperti golf, anggar, lari cepat 100 meter, renang 25 meter, dan angkat besi. Kreatin fosfat ini adanya di otot ya. Lalu yang kedua ada glikolisis anaerob atau sistem asam laktat ya. Kenapa disebut anaerob? Karena tidak membutuhkan oksigen. Kalau tadi kreatin fosfat juga tidak membutuhkan oksigen ya. Sama-sama tidak membutuhkan oksigen. Tapi kalau kreatin fosfat, substratnya adalah kreatin fosfat. Kalau glikolisis anaerob, ya ini melalui proses glikolisis terlebih dahulu. Glikolisis ini tidak asing ya untuk kalian ya. Jadi setelah kreatin fosfat habis, karena tadi kreatin fosfat bisa menyediakan energi dalam waktu cepat dan cukup besar, tapi cadangannya di otot ini tidak banyak, substratnya tidak banyak. Maka tidak bisa mensuplai energi terus-menerus. Ketika kreatin fosfat habis dan masih butuh energi dalam waktu cepat, itu tubuh akan menggunakan glikolisis anaerob. Glikolisis lisis itu pemecahan glukosa. Ya, jadi glikolisis pemecahan glukosa darah, glukosa otot diubah menjadi ATP. Oke, jadi glikolisis hasil akhirnya adalah 2 molekul asam pirufat. Jadi substrat glikolisis adalah glukosa. Dengan melalui beberapa reaksi intermediate ini, dia akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Ya, prosesnya cukup panjang. Tidak seperti kreatin fosfat yang hanya 1 kali proses saja, 1 kali reaksi saja. Kalau glikolisis ada beberapa reaksi di dalamnya. Makanya tidak bisa menyediakan energi secepat kreatin fosfat. Ya. Glikolisis ini ada glikolisis aerob dan glikolisis anaerob. Oke.
Kalau aerob itu nanti dia yang akan masuk ke dalam siklus Krebs, ya. Tapi ketika kondisinya anaerob tidak ada oksigen, karena kan tadi olahraga butuh oksigen dalam waktu cepat. Sedangkan oksigennya itu saat itu tuh belum bisa terdistribusi ke sel-sel otot yang membutuhkan untuk proses siklus Krebs, maka terjadilah glikolisis anaerob. Ya. Jadi setelah glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, ya, dengan bantuan laktat dehidrogenase, 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 asam laktat. Ya. Ini untuk glikolisis anaerob. Untuk olahraga intensitas tinggi, oksigennya terbatas. Pirufat diubah menjadi laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase. Seperti pada olahraga explosive power, anggar, golf, angkat besi, lempar cakram, lempar lembing, tolak peluru, dan olahraga permainan. Sepak bola, hoki, tenis, voli, ini olahraga permainan. Biasanya dia kombinasi sistem energi yang digunakan kombinasi ada anaerob dan glikolisis aerob, ya. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir ada metabolisme aerob. Kalau tadi glikolisis hasil akhirnya 2 molekul asam pirufat, kalau tidak ada oksigen, dia akan diubah menjadi asam laktat. Ya. Asam laktat, dan di sini ada pelepasan NADH menjadi NAD. Kalau kondisinya tersedia oksigen, maka dia akan diteruskan ke fosforilasi oksidatif dan juga masuk ke siklus Krebs. Dari 2 pirufat ini akan diubah menjadi asetil-CoA, ya. Lalu nanti baru asetil-CoA ini sebagai bahan dasar untuk siklus Krebs. Nah, ini merupakan sumber energi jangka panjang. Dibutuhkan pada olahraga intensitas rendah sampai intensitas sedang juga. Ya, karena pada olahraga intensitas rendah, intensitas sedang, itu pasokan oksigennya ada. Ya. Ada pasokan oksigennya, kebutuhan energinya tidak secepat pada olahraga intensitas tinggi, sehingga saat energi dibutuhkan, oksigennya tersedia cukup. Makanya berlangsunglah metabolisme aerob. Metabolisme aerob ini tidak bisa menyediakan energi dalam waktu cepat. Waktunya cukup lama, tetapi dia lebih endurance, jangka panjang. Ya. Kenapa waktunya cukup lama? Karena bisa dilihat prosesnya ini banyak, reaksinya banyak. Mulai dari glikolisis sampai dihasilkan 2 pirufat, lalu masuk ke siklus Krebs ini kan panjang, reaksinya banyak. Ya, makanya tidak bisa menyediakan energi dalam waktu cepat. Substratnya, bahan dasarnya apa? Ada karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, kalau untuk anaerob tadi, substratnya karbohidrat dan bisa saja dari protein, sedikit dari protein. Ya, tapi tidak bisa dari lemak. Lemak hanya bisa digunakan pada metabolisme aerob. Ya, jadi karbohidrat dan lemak ini digunakan bergantian sesuai intensitas dan durasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan setelah UTS, ada tentang lemak, metabolisme lemak selama berolahraga. Itu lemak itu digunakan pada intensitas olahraga seberapa persen.
Gitu ya. Apabila karbohidrat dan lemak habis, barulah digunakan protein. Untuk olahraga yang long lasting, olahraganya lama gitu ya. Seperti olahraga endurance, lari renang, sepeda, dan dayung. Dayung yang jarak jauh. Karena dayung ada yang jarak jauh, ada yang jarak pendek. Kalau jarak pendek, dia lebih ke anaerob. Karena kalau jarak pendek itu kan dia cepet-cepetan. Ya. Jadi penting bagi atlet endurance untuk menjaga ketersediaan oksigen dengan mempertahankan intensitas rendah agar tidak terjadi penumpukan laktat. Jadi kalau yang larinya jarak jauh itu larinya cepat banget, intensitasnya tinggi, maka dia akan mudah lelah. Akhirnya nanti belum garis finishnya masih jauh, dia sudah kelelahan. Kenapa lelah? Karena adanya penumpukan laktat. Kalau intensitasnya tinggi, dia larinya cepat banget. Intensitas tinggi, itu oksigen itu belum tersedia di sel-sel otot. Sedangkan udah butuh energi. Akhirnya, metabolisme yang digunakan adalah glikolisis anaerob. Hasil sampingnya tadi asam laktat, sehingga menimbulkan kelelahan. Ya, jadi kalau olahraga yang jarak pendek biasanya cepet-cepetan dengan sistem anaerob. Tapi kalau olahraganya jarak jauh, lari jarak jauh, renang jarak jauh, dayung jarak jauh, itu harus mempertahankan intensitasnya. Tidak perlu cepat-cepatan karena olahraganya lama jauh. Biar tidak mudah lelah, intensitasnya rendah sampai sedang ya. Ini perbedaan ketiga sistem energi tadi ya. Kalau kreatin fosfat ini menyediakan energinya bisa dalam waktu sangat cepat. Sangat cepat dalam menyediakan energi. Kalau glikolisis anaerob cepat saja. Ya. Yang paling lama dalam menyediakan energi adalah fosforilasi oksidatif atau tadi metabolisme aerob. Kreatin fosfat bisa menyediakan energi dalam waktu sangat cepat, tapi jumlah energinya ini sedikit, sangat sedikit, karena substratnya sedikit, substrat kreatin fosfat ini terbatas. Kalau glikolisis anaerob, lebih banyak daripada kreatin fosfat, jumlah ATP yang disediakannya. Nah, kalau yang banyak itu metabolisme aerob. Ya, kreatin fosfat, durasinya dalam penyediaan energinya sangat pendek. Kalau glikolisis anaerob pendek, ya. Kalau fosforilasi oksidatif, metabolisme aerob tadi, dia bisa menyediakan energi dalam waktu lama, long lasting, ya. Jadi olahraga ini tidak murni 100% glikolisis aerob atau anaerob, ya, tapi kombinasi seperti golf. Ini sistem kreatin fosfat dan glikolisis anaerobnya 95%. Ya, 5% ini untuk metabolisme aerob. Untuk sepak bola, ini dia perpaduan ya. Jadi 50% PCR plus glikolisis, kemudian yang aerobnya juga 50%. Bagian besar olahraga permainan, sepak bola, kemudian bola basket, lalu kemudian badminton, itu lebih proporsional. Perpaduan penggunaan aerob dan anaerobnya itu hampir sama.
Ya. Ini ada jenis olahraga berdasarkan metabolismenya. Olahraga anaerobik atau olahraga resisten training, strength atau power. Itu di mana yang sebagian besar sistem energi yang digunakan adalah sistem energi anaerob, baik itu glikolisis anaerob ataupun kreatin fosfat. Ya. Seperti olahraga angkat besi, lari 100 meter atau sprint, lari gawang 110 meter, binaraga, senam alat, lompat jauh, lempar cakram, tolak peluru, lempar lembing, lempar martil dan tinju. Itu olahraga strength. Dia yang butuh kekuatan. Itu sebagian besar sistem energi yang digunakan adalah sistem energi anaerobik. Makanya disebut olahraga anaerobik. Ya. Kalau olahraga aerobik, endurance, di mana sebagian besar energi yang digunakan adalah dari metabolisme aerob, glikolisis aerob hingga sampai siklus Krebs ya. Contohnya dayung, renang jarak menengah atau jarak jauh, lari jarak menengah atau jarak jauh, sepeda jarak menengah atau jarak jauh. Hari Jumat. Lalu olahraga permainan. Ini proporsional penggunaan sistem energi aerobik dan anaerobiknya ini hampir sama. Sepak bola, futsal, takraw, voli, basket, ya. Oke, setelah mengenal klasifikasi olahraga berdasarkan sistem metabolismenya, lalu kita akan mengenal mengenai periodisasi atlet. Jadi atlet dalam melakukan latihan itu ada periode-periodenya. Ini harus kita tahu ya. Walaupun kita bukan orang jurusan olahraga, tapi kita harus tahu. Karena periodisasi ini nantinya akan mempengaruhi pengaturan zat gizi. Pengaturan zat gizi pada masing-masing periode ini berbeda-beda. Ya. Periodisasi ini terkait dengan volume latihan. Volume latihan itu seberapa banyak sih waktu yang digunakan untuk latihan? Semakin banyak waktu yang digunakan untuk latihan, itu berarti volume latihannya tinggi. Kalau intensitas, sudah tahu ya pada minggu sebelumnya kita sudah membahas intensitas itu seberapa kuat kita latihan. Kalau larinya cepat banget, itu berarti intensitas tinggi. Gitu ya. Lalu teknik, latihan teknik-teknik yang digunakan. Misalnya, untuk atlet-atlet sepak bola, teknik-teknik apa saja yang perlu dipelajari untuk menggiring bola. Itu kan ada teknik-tekniknya ya. Periodisasi atlet ada berdasarkan terminologi Eropa, terminologi tradisional USA, dan terminologi strength atau power USA. Kalau berdasarkan terminologi Eropa ini, ada 4 periode. Ada 4 periode latihan. Pertama pada periode persiapan. Pada periode persiapan, itu sebelum masuk latihan untuk kompetisi ya. Pada periode persiapan, volume latihannya tinggi. Volume latihannya ini paling tinggi. Latihannya lebih sering gitu ya. Waktu latihannya lebih banyak. Tetapi intensitas latihannya dia masih rendah. Dan teknik latihannya ketika membahas tekniknya ini masih
rendah juga. Biasanya pada periode persiapan ini, dia masih harus mengoreksi tingkat kebugarannya, meningkatkan tingkat kebugarannya. Jadi kalau misalnya atlet sepak bola, ini latihannya ya bukan hanya latihan sepak bola saja, tapi latihan-latihan lain untuk meningkatkan kebugaran. Ya. Bisa latihan lari, bisa latihan strength juga. Lalu kemudian ada transisi pertama, periode transisi pertama. Pada periode transisi pertama ini saat sebelum kompetisi ya, sebelum kompetisi volume latihannya ini sudah mulai menurun. Ya, intensitasnya sudah mulai meningkat nih, udah mulai keras latihannya. Dan meningkat juga membahas teknik-teknik untuk olahraganya ya. Lalu pada masa kompetisi, pada masa pertandingan, ini volume latihannya justru rendah, menurun, ya, intensitasnya naik, dan membahas tekniknya juga naik, ya. Karena ini biasanya terkait dengan lawan, misalnya ketika kompetisi kan sudah tahu lawan yang akan dihadapi siapa. Oh, lawan tersebut mempunyai karakter bagaimana dalam pengaturan teknik ketika pertandingannya, maka kita harus menyusun teknik yang tepat untuk menghadapi lawan tersebut. Gitu ya. Lalu yang terakhir ada transisi kedua, yaitu setelah kompetisi. Setelah kompetisi ini volume latihannya sudah sangat rendah ya, intensitas latihan dan tekniknya juga sudah menurun. Biasanya ini untuk masa istirahat, pemulihan bagi para atlet setelah kompetisi ya. Untuk terminologi tradisional USA, ini sebenarnya tidak jauh beda dengan terminologi Eropa. Ya, di mana precision bagi terminologi tradisional USA ini mencakup masa persiapan dan transisi pertama, itu disebutnya precision. Kalau kompetisi in season. Kalau transisi kedua off season, off. Biasanya justru tidak ada latihan ya. Kalau terminologi strength atau power, ya, ada masa hipertrofi. Hipertrofi ini pembentukan otot, meningkatkan massa otot. Ya, volume latihannya tinggi, tapi intensitas dan tekniknya rendah. Kalau strength, power, setelah pembentukan massa otot, baru dia mulai fokus ke pembentukan kekuatannya. Jadi intensitas latihannya meningkat. Dan teknik-teknik latihannya meningkat. Lalu picking ini masa pertandingan ya. Volumenya justru menurun, intensitasnya masih tinggi dan tekniknya masih tinggi. Setelah pertandingan ada active rest, istirahat dulu. Ya. Biasanya dia tidak latihan, makanya ini volume latihannya menurun, intensitas dan tekniknya juga menurun. Oke, itu untuk periodisasi atlet tadi ya. Jadi nanti pengaturan zat gizi juga berbeda antara atlet yang dia masih pre-season dengan atlet yang in-season atau off-season. Sekarang ini peranan gizi bagi atlet itu untuk apa saja? Yang pertama ini untuk mengoptimalisasi performa latihan. Jadi agar performa latihannya ini optimal. Untuk menghindari tingkat kesakitan dan cedera saat latihan. Ya. Yang kedua ada konsistensi and result in training. Jadi agar hasil latihannya ini konsisten. Hasilnya konsisten.
Di antaranya untuk recovery dan adaptasi. Jadi setelah latihan, setelah kompetisi biasanya atlet itu bisa jadi kompetisi bertanding dalam 1 hari ini ada beberapa kali. Jadi bagaimana biar hasil pertandingan ini konsisten, jangan pada pertandingan saat pagi dia bagus. Tetapi saat pertandingan kedua siangnya dia hasilnya menurun, kalah. Itu kemungkinan ada yang tidak beres nih pada saat recovery-nya. Pengaturan gizinya ini belum pas saat recovery. Lalu yang ketiga, ada untuk pembentukan komposisi tubuh. Ya, ini salah satu tujuannya untuk proteksi saat travel. Atlet itu kan sering melakukan travel ya, bertanding ke wilayah lain, ke negara lain, di mana terkadang ada perbedaan suhu juga. Perbedaan suhu, perbedaan kebiasaan makan. Nah, di sini ada peranan pengaturan gizi bagi atlet, salah satunya di sini. Proteksi untuk ketika dia melakukan travel, pertandingan ke wilayah atau negara lain. Nah, jadi kata kuncinya untuk menghasilkan performa atau prestasi yang baik, yang maksimal bagi atlet adalah kuncinya di latihan dan gizinya. Kalau pengaturan gizi saja tanpa latihan yang memadai, maka tidak akan bisa mencapai prestasi yang maksimal. Tapi kalau latihan saja tanpa ada gizi juga itu tidak akan bisa. Karena tubuh diforsir latihan terus, tapi energi zat-zat gizi yang untuk mensupport latihan itu tidak diatur, maka performanya justru akan turun ya. Ini tujuan latihan dan pengaturan gizi bagi atlet. Latihan meningkatkan performa, meningkatkan kebugaran, mencegah cedera dan overtraining, memenangkan pertandingan pada event kompetisi. Kalau pengaturan gizi jangka panjangnya, ini memenuhi asupan energi untuk latihan, untuk pengembalian glikogen otot dan hati, dengan diet karbohidrat yang tepat, protein untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, terutama otot, asupan gizi untuk sistem imun, ada protein, antioksidan, dan vitamin, dan hidrasi yang cukup. Jangka pendeknya, ada pengaturan makanan dan minuman untuk menunda kelelahan saat latihan dan kompetisi, meminimalkan dehidrasi, strategi diet untuk performa seperti karbohidrat loading, pengaturan kafein, makanan sebelum kompetisi. Oke, itu penjelasan mengenai sistem energi dan periodisasi latihan. Ya, silakan dipelajari dulu materinya. Nanti yang belum paham kita akan diskusi ya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.